Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang para sahabat podcast. Alhamdulillah kita kembali di podcast Semanda Smart. Ya, pada siang hari ini sangat istimewa sekali kita kerawuhan beliau Bapak Soekarno SPD MSI. Sugeng siang, Pak. Sugeng rawuh, sehat nih Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, beliau adalah Ketua MKKS SMA Kabupaten Sragen sekaligus juga Sekretaris 2 MKKS Provinsi Jawa Tengah untuk SMA nih Pak. Ya. Dan juga beliau adalah PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sragen sampai saat ini. Ya, gini Pak Karno, kita tidak asing lagi bahwa saat ini baru trending topik nih Pak, mau menyambut PPDB tahun 2024. Itu banyak euforia masyarakat yang begitu antusias dengan PPDB ini ya. Nanti mungkin dari Pak Karno ada pencerahan atau mungkin kita akan berbicara Pak tentang strategi memperoleh sekolah impian. Ya, gimana itu Pak Karno untuk strategi atau pertama dulu pencerahannya dulu Pak untuk PPDB tahun 2024. Ya, terima kasih Bu Titi. Berkaitan dengan PPDB tahun 2024 itu sebenarnya kan itu sudah hal yang biasa. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada proses PPDB juga. Meskipun setiap tahun regulasinya selalu saja ada perubahan di beberapa bagian tertentu. Tapi intinya bahwa PPDB ini adalah suatu proses untuk mendapatkan tempat belajar bagi putra-putri masyarakat di Sragen ini. Apa yang saya sarankan bahwa semua proses yang baik itu akan menghasilkan produk yang baik juga. Jadi output yang baik juga. Artinya kalau kita mengikuti PPDB ini dengan baik, insya Allah proses yang dijalani nanti peserta didik itu juga akan nyaman, baik, dan hasilnya besok ketika lulus dari pendidikan di menengah ini, terutama di SMA ini juga insya Allah baik. Yang perlu ditimbangkan sekarang ini adalah bahwa PPDB itu hanya bagian proses untuk pembentukan karakter building, juga personal branding bagi peserta didik. Salah satunya lah. Kondisi sekarang harus dipahami bagi orang tua, bagi peserta didik, itu adalah latar belakang saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi itu sangat pesat. Dan dengan pesatnya teknologi itu, bahwa akan ada pengaruh banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang hilang ini adalah nanti menjadi tantangan tersendiri bagi generasi saat ini yang boleh dikatakan nanti memasuki generasi emas di tahun 2045 ya, 2045. Dan itu ada bonus demografi di situ. Usia produktifnya lebih banyak, padahal tadi saya sudah sampaikan kondisi real di lapangan, pekerjaan itu semakin berkurang karena diperankan oleh teknologi informasi ini. Ya, Pak. Tingkat persaingan akhirnya menjadi ketat. Nah, ketatnya persaingan ini yang harus dipahami oleh masyarakat itu tidak hanya sekedar ditentukan baiknya sekolah, tetapi baiknya strategi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Maka meskipun saya meyakini bahwa istilahnya pembentukan karakter building itu merubah mindset, itu ada tiga pilar di dalam pendidikan yang berpengaruh. Satu adalah pendidikan yang ada di keluarga ini memegang peranan terbesar, karena paling tidak hampir berapa persen ya di situ, hampir 60%-nya itu ada di rumah, di keluarga. Terus ada pendidikan dari lingkungan sosial masyarakat, baru sekolah itu mengambil peran tidak hanya cuma 30%, paling 20%. Karena apa? Senin sampai Jumat, nanti Sabtu Minggu itu sudah libur, itu banyak di rumah dan di sosial masyarakat. Sehingga ini penting bahwa sekolah itu merubah mindset bagi peserta didik. Nah, kita strateginya bagaimana untuk mencari sekolah yang baik, itu adalah lingkungan belajarnya itu yang mendukung, kondusif, baik, tapi juga sekolah itu bisa merubah mindset untuk peserta didik ke depan. Gitu. Jadi tadi boleh dikatakan itu kaitannya dengan trilogi pendidikan ya Pak ya. Berarti secara konkret menurut
Pak Karno, strategi untuk memperoleh sekolah impian bagaimana nih Pak? Ya menurut saya masyarakat jangan terjebak pada euforia bahwa harus lolos di sekolah A, B atau C. Gitu. Sekarang zamannya itu justru istilahnya aktualisasi diri itu berkembang dari anak sendiri. Jadi bagaimana anak punya personal branding yang baik. Memang salah satu bagian tadi kan ditentukan oleh sekolah ya dari 3 pilar pendidikan tadi. Tapi sebenarnya peran terbesarnya itu yang harus kita kuatkan itu adalah peran pendidikan di dalam keluarga tadi. Gitu. Kalau keluarganya, pendidikan dari keluarga itu kuat, insya Allah nanti di sekolah juga akan semakin baik, nanti akan bisa menyerap ilmu-ilmu dan bisa menerapkannya dengan baik, termasuk juga pembelajaran kehidupan yang ada di masyarakat. Gitu. Jadi memang perlu untuk mendapatkan sekolah yang baik. Tapi sekarang kan dengan Yunasi ini hampir semua sekolah itu ketika kurikulumnya sama, SDM juga di sekolah itu juga hampir sama, semua hampir punya kesamaan. Merata ya Pak. Merata. Makanya yang harus kita rubah itu adalah personalnya anak-anak ini sama keluarganya ini. Terutama juga karakter nih Pak, berarti ya. Berbicara tentang ini Pak, sekolah impian. Sebenarnya Semandani juga termasuk sekolah impian loh Pak. Karena Pak Karno sebagai PLT SMA Negeri 2 Sragen. Karena ternyata pendidikan yang ada di kita terbukti dengan juara-juara atau potensi yang berkembang itu tidak hanya akademik, tapi juga non akademik Pak. Jadi dari yang non akademik itu yang tahun kemarin kejuaraan yang tahun 2023 Pak itu hampir 1 tahun 59 kemarin. Itu kalau di rata-rata kan sehari berapa itu Pak? 5 satu bulan ada sekitar 10. Satu bulan sekitar 10 satu bulan 5. Nah ini juga informasi kemarin dari Wakasih Kesiswaan bahwa Januari sampai Juni itu kita punya 36 kejuaraan non akademis. Dan sisi akademis Pak, ini diinformasikan kepada sahabat podcast untuk melalui SNBP, jalur SNBP kemarin ada 46 dan dengan universitas yang cukup lumayan dan fakultas lumayan. Nah mungkin ini Pak, jadi memang kita punya pendidikan dari sisi akademis dan juga non akademis. Nah gimana ini pandangannya Pak Karno? Baik Bu, jadi kalau melihat dari hasil data tadi, berarti SMA 2 ini punya dinamika pembelajaran yang baik juga. Artinya tidak hanya memperhatikan hanya sisi akademik saja, tetapi sisi optimalisasi potensi di bidang non akademik, ada bidang minat bakat, itu justru juga dikembangkan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya Bu Titi, untuk sebuah sukses itu sebenarnya kan bukan masalah ada teori. Kalau teori itu gimana dulu bu? Itu kan bahwa orang sukses itu istilahnya ada bakat bawaan, ada bakat dari yang istilahnya dimodifikasi itu dari lingkungan atau pembelajaran. Terus ada teori konvergensi menggabungkan dua-duanya. Tetapi saat ini juga ada teori lagi bahwa suksesnya seseorang itu justru mindsetnya itu kalau dia punya mindset tumbuh, growth mindset itu akan lebih punya peluang untuk sukses. Untuk sukses dibanding istilahnya dua gabungan dari dua minat bakat dan lingkungan. Ternyata malah justru peran yang kuat itu adalah mindsetnya. Artinya dinamikanya di SMA 2 ketika melihat prestasi tadi ada akademik non akademik, itu dinamikanya pembangunan mindsetnya peserta didik baik. Dan saya melihat di kota di Sragen ini tumbuh subur pendidikan yang berkualitas, termasuk yang negeri pun di SMA 1, di SMA 2, di SMA 3 ini saling berkompetisi. Berkompetisi artinya semuanya punya kesempatan yang sama untuk punya prestasi yang sama juga. Dan ini harus dipahami oleh masyarakat sehingga suksesnya seseorang itu tidak sekedar ditentukan oleh lembaga pendidikan yang dipilih. Ini penting, mindsetnya lebih jauh lebih penting. Berarti masyarakat harus terbuka bahwa dimanapun sekolah, ketika itu memang dikembangkan dan dibangun mindset tadi nggih Pak nggih. Insya Allah sukses nggih Pak. Insya Allah sukses, termasuk memang sekolah bagian dari
mendapatkan lingkungan untuk mengoptimalkan mindset. Karena penting, tetapi tidak bagian utama. Tapi yang bagian utama sebenarnya mindset kita mau kemana. Iya. Itu yang penting. Ya, jadi masyarakat sahabat podcast dan juga calon siswa baru, jadi jangan khawatir kemudian nanti bikin mutung gitu ya Pak ya, kalau nggak keterima di SMA X atau SMA Y kemudian malas sekolah, jangan ya. Tapi tetap akan diupayakan strategi upaya bagaimana mendapatkan sekolah impian. Begitu ya Pak Karno? Ya, dan pemerintah saat ini sangat bijak sekali. Artinya semua elemen masyarakat untuk meningkatkan pendidikan yang ada di masyarakat itu difasilitasi semuanya. Anak yang tidak sekolah atau anak yang putus sekolah saja sekarang dimasukkan ke dalam bagian jalur penerimaan afirmasi itu ya Pak ya. Itu artinya diperhatikan sekali. Terusan anak-anak yang miskin, anak-anak dari yatim, anak-anak yang dari pondok itu diperhatikan. Artinya semua fasilitasi dari pemerintah itu baik, tinggal bagaimana kita menyambut kebaikan itu dengan mindset untuk tumbuh, untuk berubah tadi. Iya. Oke. Ya, itulah tadi sahabat podcast perbincangan kita, sebenarnya sangat singkat sekali ya Pak. Mungkin nanti bisa disambung di yang lain. Dan selamat dan sukses, semangat untuk mendapatkan sekolah impian. Masih ada waktu karena dimulainya besok pagi ya Pak ya. Dari besok pagi mungkin di masing-masing sekolah, di website masing-masing sekolah dan di BPDB Jateng Prop bisa dilihat bagaimana di sana untuk mendapatkan sekolah yang impian. Begitu pembicaraan kita Pak. Mohon maaf sangat singkat. Nggak apa-apa. Yang penting saya punya pesan untuk mengikuti kegiatan PPDB ini, istilahnya pahami aturannya dan ikuti ya, Pak, ya. Ikuti tahapannya. Kalau itu diikuti dengan baik, insya Allah akan baik. Dan setelah itu ada keputusan, jangan terus merasa tidak sesuai terus frustasi, jangan. Tadi yang penting adalah pendidikan itu yang dirubah adalah mindsetnya. Kita nanti bisa tetap membimbing anak-anak itu untuk tumbuh dengan baik dengan perubahan mindset yang baik. Apapun inputipun ya Pak. Ya begitu, semoga nanti mendapatkan sekolah impian yang terbaik dan nanti apa yang Anda terima adalah rezeki yang terbaik dan kesempatan untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Begitu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.